Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda peserta didik kelas 8. Jumpa lagi di video pembelajaran matematika bersama saya Ibu Agus Trinawati. Di video kali ini kita akan mempelajari bab ke-1, pola bilangan, video ketiga, subbab barisan dan deret aritmetika. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari subbab ke-1, yaitu pola barisan konfigurasi objek di video ke-1. Kemudian di video keduanya kita mempelajari pola dan suku-suku barisan bilangan. Kemudian di video ketiga ini kita akan mempelajari barisan dan deret aritmetika. Dan nanti di video keempat kita akan mempelajari barisan dan deret geometri. Untuk video ke-1, kedua, dan keempat, link videonya Ibu cantumkan di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan video ketiga, subbab barisan dan deret aritmetika. Akan kita pelajari barisan aritmetika dan deret aritmetika. Setelah mempelajari video ini, Ananda diharapkan dapat mendeskripsikan barisan aritmetika, dapat mendeskripsikan deret aritmetika, dapat menghitung jumlah suku pada barisan aritmetika, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Apakah barisan aritmetika itu? Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih dua suku berurutan selalu sama. Jadi jika ada suatu barisan bilangan Ananda temukan selisih dua suku berurutannya selalu sama, maka barisan tersebut disebut barisan aritmetika. Beda atau selisih di sini dilambangkan dengan huruf B kecil. Berikut rumus-rumus pada barisan aritmetika. Ini adalah beberapa rumus yang sering kita gunakan dalam barisan aritmetika. Yang pertama, rumus suku ke N dilambangkan dengan UN. U-nya huruf besar, N-nya huruf kecil, dibacanya suku ke N. Suku ke N rumusnya adalah A ditambah N-1 dikali B. A ini adalah U1 atau suku ke-1-nya. Kemudian N ini adalah banyaknya suku, misalnya di sini 5, berarti ini 5. Kemudian B-nya adalah beda. Kemudian rumus yang kedua, beda. Beda itu sendiri rumusnya adalah suku ke N dikurangi suku ke N dikurangi 1. Itu akan lebih jelas pada contoh soal. Kemudian rumus ketiga, suku tengah atau dilambangkan dengan UT. U-nya huruf besar, T-nya huruf kecil. Suku tengah itu rumusnya adalah setengah dari jumlah suku pertamanya U1 atau di sini menggunakan A ditambah dengan suku ke N atau suku terakhirnya dari suatu barisan bilangan. Contoh 1, kita lihat ada suku ke-1 U1, suku kedua U2, suku ketiga U3, suku keempat U4, dan suku kelima U5. Barisan ini akan memiliki suku ke N. Di soal ini, di contoh ini ya, N-nya berarti 5. Ya, karena suku terakhirnya. Nah, ini. Suku pertamanya 1, suku keduanya 8, suku ketiganya 15, suku keempatnya 22, dan suku kelimanya 29. Perhatikan barisan ini, dia semakin ke kanan semakin besar. Kemudian kita lihat bagaimana polanya. Suku ke-1-nya 1 menjadi suku kedua, 1 menjadi 8 ini ya. Kita cermati operasi apa yang menyebabkan 1 menjadi 8.
operasi tambah. Ya, ditambah dengan bilangan berapa? 1 menjadi 8 itu ditambah 7. Kita lanjutkan lagi. Suku keduanya 8, kemudian suku ketiganya 15. Operasi apa yang menyebabkan 8 ini menjadi 15? Ditambah, ya, operasi penjumlahan. Dijumlahkan dengan bilangan berapa? 7. Ya, 8 tambah 7 hasilnya 15. Begitu juga dengan ini tadi, 1 ditambah 7 hasilnya 8. Kita lanjutkan kembali. Suku ketiganya 15, kemudian suku keempatnya 22. Operasi apa yang menyebabkan 15 ini menjadi 22? Dijumlah dengan bilangan berapa? 7. Ya, benar. Kemudian suku keempatnya 22 dan suku kelimanya adalah 29. Operasi apa yang menyebabkan 22 ini menjadi 29? Penjumlahan. Dijumlahkan dengan bilangan berapa? 7. Perhatikan di sini, ya. Polanya semuanya ditambah 7 untuk mendapatkan suku berikutnya. Nah, ini tetap. Nah, jika dalam barisan aritmetika ini suku ke n-nya 5 dikurangi n-1, berarti suku ke 4. 29 dikurang 22 hasilnya 7, akan sama dengan 22 dikurangi 15 hasilnya 7, akan sama juga dengan 15 dikurangi 8 hasilnya 7, akan sama juga dengan 8 dikurangi 1 hasilnya 7. Beda ini positif, ya, pada barisan ini. Pada barisan lain bisa saja berbeda. Nah, bedanya positif tadi, kemudian barisannya semakin besar, maka barisan ini disebut barisan aritmetika naik jika bedanya positif atau lebih dari 0. Perhatikan contoh yang kedua. Suku ke-1 U1, suku ke-2 U2, suku ke-3 U3, suku ke-4 U4, dan suku ke-5 U5. Barisan bilangan ini akan memiliki suku ke N. Kemudian suku pertamanya adalah 30, suku keduanya 24, suku ketiganya 18, suku keempatnya 12, dan suku kelimanya 6. Jadi barisan ini terdiri dari 5 suku. Sekarang kita cermati, semakin ke kanan barisan ini semakin kecil. Bagaimana polanya? Suku ke-1-nya di sini adalah 30, kemudian suku keduanya adalah 24. Operasi matematika apa yang menyebabkan 30 ini menjadi 24? Operasi pengurangan. Dikurangkan dengan bilangan berapa? 30 itu menjadi 24. 6. 30 dikurang 6 hasilnya 24. Kita lanjutkan kembali. Suku keduanya di sini adalah 24 dan suku ketiganya adalah 18. Operasi matematika apa yang menyebabkan 24 ini menjadi 18? Pengurangan. Dikurangkan dengan bilangan berapa? 24 itu menjadi 18. 6. 24 dikurang 6 hasilnya 18. Kita lanjutkan kembali. Suku ketiganya 18 dan suku keempatnya 12. Operasi matematika apa yang menyebabkan 18 ini menjadi 12? Pengurangan. Dikurangkan dengan bilangan berapa sehingga 18 menjadi 12? 6. Ya, betul. Nah, kita lanjutkan lagi. Perhatikan di sini polanya sama, yaitu dikurangi 6. Apakah juga berlaku untuk suku keempat dan suku kelimanya? Suku keempatnya 12 dan suku kelimanya 6. Operasi matematika apa yang menyebabkan 12 ini menjadi 6? Pengurangan.
dikurangi dengan bilangan berapa sehingga 12 ini menjadi 6? Ya, dikurangi 6. Nah, perhatikan polanya di sini tetap sama, yaitu dikurangkan dengan 6 untuk mendapatkan suku berikutnya. Suku sebelumnya dikurangi dengan 6 sehingga diperoleh suku berikutnya. Kemudian kita hubungkan dengan nilai beda yang dirumus tadi, ya. Suku kedua dikurangi suku ke-1 itu adalah nilai beda, akan sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua, akan sama dengan suku keempat dikurangi suku ketiga, akan sama dengan suku kelima dikurangi suku keempat. Nah, negatif 6 inilah yang disebut dengan beda, dan pada barisan bilangan ini bedanya negatif. Jika pada contoh 1 tadi bedanya positif. Dan di sini barisan bilangannya semakin kecil. Jika contoh 1 tadi dia semakin besar. Karena barisan ini memiliki selisih yang selalu sama atau tetap, di sini adalah negatif 6. Dan barisan bilangan ini semakin kecil, maka barisan ini dikatakan barisan aritmetika turun. Turun itu jika bedanya negatif. Kemudian pada contoh 1 tadi naik karena barisannya bilangannya semakin besar, kemudian bedanya dia positif. Jika di contoh nomor 2 ini bedanya negatif atau B kurang dari 0. Dari kedua contoh barisan bilangan tadi terlihat bahwa setiap dua suku yang berurutan memiliki beda atau selisih yang selalu sama. Di mana pada barisan contoh ke-1 bedanya adalah 7, sedangkan pada contoh kedua bedanya adalah negatif 6. Nah, inilah yang dikatakan barisan aritmetika. Jika suatu barisan bilangan selisih dua suku yang berurutannya tetap atau sama. Selanjutnya deret aritmetika. Jika U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan UN-1 dan UN membentuk barisan aritmetika. Nah, berarti harus terpenuhi syarat tadi ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah selisih dua suku yang berurutan itu selalu tetap atau sama. Bentuk penjumlahan dari barisan aritmetika tersebut U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan UN-1 ditambah UN disebut deret aritmetika. Ini tadi dimana antar suku itu dipisahkan oleh tanda koma, maka ini tadi disebut barisan aritmetika. Sedangkan penjumlahan dari barisan tersebut dikatakan deret aritmetika. Pemisah antar sukunya adalah tanda operasi tambah. Selanjutnya rumus-rumus pada deret aritmetika. Di sini SN sama dengan N dibagi 2 dikali dengan penjumlahan suku pertama ditambah suku terakhir, atau SN sama dengan N dibagi 2 dikali jumlah dari suku pertamanya dikali 2 ditambah N-1 dikali B. Rumus yang mana kita gunakan nanti akan tergantung soal. Akan lebih jelas nanti pada contoh soal ya, akan kita pelajari bersama. SN adalah jumlah hingga suku ke N, dan N itu adalah banyaknya suku. A adalah suku pertama. Kalau tadi pada barisan dilambangkan dengan U1, kemudian B adalah beda suku, sedangkan UN adalah suku terakhir. Contoh soal 1. Setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama Dina menyimpan Rp500, minggu kedua Rp700, minggu ketiga Rp900, minggu keempat Rp1.100. Demikian seterusnya, setiap minggu bertambah Rp200. Tentukanlah besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Dan tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Mari kita selesaikan bersama. Diketahui dari soal ya, minggu pertama 500, minggu kedua 700, minggu ketiga 900, minggu keempat 1100 dan seterusnya.
di mana setiap minggu bertambah Rp200 besar uang yang disimpan. Berarti di sini A-nya suku pertamanya adalah 500, kemudian bedanya ingat rumusnya tadi UN dikurangi UN-1. Nah, karena di sini UN-nya kita belum tahu berapa, maka ambil yang suku kedua dikurangi suku ke-1. Nah, suku kedua dikurangi 2-1 adalah 1. Suku kedua dikurangi suku ke-1, berarti 700 dikurangi 500 hasilnya 200. Jika Ananda mengambil suku ketiga dikurangi suku kedua juga boleh, nanti juga akan diperoleh 200. Atau suku keempat dikurangi suku ketiga juga akan sama, hasilnya diperoleh 200 ya. Yang ditanyakan adalah suku ke-20, berarti besarnya uang yang disimpan pada minggu ke-20 berapa? Dan jumlah uang setelah minggu ke-36. Kita jawab soal ini. Suku ke-20-nya sama dengan, kita gunakan ini barisannya tadi ya, berarti hingga suku ke-20. Ini adalah polanya tadi ya, dikurangi, maka bedanya ini 200 ya. Kemudian rumusnya UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ya, mohon maaf Ananda, di sini tetangga kita menyetel musik agak keras ya. Tapi nggak apa, nikmati saja, itu sebagai backsound kita ya. Tetap semangat. N-nya adalah 20, diambil dari sini, kemudian suku pertamanya adalah 500. Ini 500, kemudian N-nya tadi ingat di sini suku ke-20, berarti 20 dikurang 1 hasilnya 19. Kemudian dikali bedanya tadi kita peroleh adalah 200. 19 dikali 200 hasilnya 3.800, kemudian ditambah 500 hasilnya adalah 4.300. Jadi besar uang yang disimpan Dina pada pekan ke-20 adalah Rp4.300. Selanjutnya, bagaimana jumlah uang hingga pekan ke-36? Bagaimana kita menghitungnya? Rumus yang mana? Karena tadi ada dua rumus. Nah, kita lihat rumusnya yang ini atau yang ini. Nah, kita pilih yang mana? Lihat, karena di soal di sini kita belum mengetahui suku ke-36-nya, maka kita gunakan rumus yang ini. Karena A diketahui, N diketahui, kemudian beda juga diketahui. Kita hitung jumlah uang hingga pekan ke-36 dengan rumus kedua. Yang ini substitusikan, N-nya adalah 36. Nah, dari sini. Kemudian A-nya tadi 500, 2 kali 500. Kemudian N-nya adalah 36 dikurangi 1, kemudian dikali bedanya 200. Selanjutnya 36 dibagi 2 hasilnya 18, 2 dikali 500 hasilnya 1000, kemudian 36 dikurang 1 hasilnya 35 dikali 200. Kemudian 35 dikali 200 hasilnya 7.000, 7.000 ditambah 1.000 hasilnya 8.000, kemudian dikali 18. Hasilnya adalah 144.000. Jadi jumlah uang Dina setelah 36 minggu adalah Rp144.000. Bagaimana? Mudah bukan? Atau jika kita menghitung jumlah uang hingga pekan ke-36 dengan rumus pertama bisa saja. Tapi kita harus mencari terlebih dahulu suku ke-36-nya ini. Kita hitung dulu ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Gunakan rumus suku ke N. Nah, ya, karena A diketahui, N diketahui, kemudian B juga diketahui, tinggal kita substitusikan sehingga kita peroleh nilai UN. Baru nanti kita masukkan ke rumus jumlah hingga suku ke-36 ini. Suku ke-36 kita hitung, A-nya tadi adalah 500, kemudian N-nya 36, diperoleh dari sini 36 dikurangi 1. Kemudian bedanya adalah 200.
Suku ke-36 sama dengan 36 dikurang 1, hasilnya 35. 35 dikali 200 hasilnya 7.000. 7.000 tambah 500 hasilnya 7.500. Jadi besar uang yang disimpan Dina pada pekan ke-36 adalah 7.500. Kemudian setelah kita memperoleh suku ke-36, maka kita hitung rumus jumlah hingga suku ke-36. Kita substitusikan suku ke-36 yang kita hitung tadi. Nah, ini rumusnya. N-nya 36 dibagi 2, A-nya adalah 500. Kemudian suku ke-36 yang kita hitung tadi adalah 7.500. 7.500 ditambah 500 adalah 8.000. Kemudian 36 dibagi 2 hasilnya 18. 18 dikali 8.000 hasilnya 144.000. Jadi jumlah uang Dina setelah 36 minggu sejumlah 144.000. Lihat di sini hasil yang diperoleh sama dengan menggunakan rumus kedua. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Berapakah suku ke-40 dan suku tengah dari barisan 7, 5, 3, 1 dan seterusnya? Kita selesaikan soal ini. Diketahui A-nya adalah 7, kemudian bedanya adalah 5 dikurang 7, hasilnya negatif 2. Juga akan sama jika Ananda menggunakan 3 dikurangi 5, juga akan diperoleh min 2. Kemudian 1 dikurang 3 juga akan sama. Ibu di sini mengambil suku kedua dikurangi suku pertama. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-40-nya berapa. Kemudian suku tengahnya berapa. Itu N adalah A ditambah N-1 dikali B. Suku ke-40 sama dengan A-nya adalah 7 tadi. Kemudian N-nya adalah 40 di sini dikurangi 1, kemudian dikali beda yang kita hitung tadi min 2. Suku ke-40 sama dengan 40 dikurang 1 adalah 39. 39 dikali min 2 min 78, kemudian ditambah 7 diperoleh negatif 71. Jadi suku ke-40 dari barisan bilangan tersebut adalah negatif 71. Selanjutnya suku tengah dari barisan 7, 5, 3, 1 adalah, ini rumus suku tengahnya, setengah dari jumlah suku pertama ditambah suku terakhir. Kemudian suku pertamanya tadi 7, kemudian suku ke-40 yang kita hitung tadi kita peroleh negatif 71. Kita substitusikan, negatif 71 ditambah 7 hasilnya adalah negatif 64. Kemudian kita kalikan setengah, kita peroleh negatif 32. Jadi suku tengah dari barisan di atas adalah negatif 32. Kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Kemudian baris keduanya 14 kursi, baris ketiga 16 kursi dan seterusnya. Berapakah banyak kursi pada baris ke-20 dan jumlah kursi sampai ke baris 20? Kita selesaikan soal ini. Diketahui A-nya di sini adalah 12. Kemudian bedanya berarti suku keduanya 14 dikurangi suku pertama 12. Jadi peroleh 2. Yang ditanyakan adalah suku ke-20 dan jumlah hingga suku ke-20. Kita jawab. Ini rumus suku ke N. Kita substitusikan, N-nya adalah 20 karena kita akan menghitung suku ke-20, A-nya 12, kemudian N-nya juga 20. Kemudian bedanya tadi kita hitung 2. 20 dikurang 1 hasilnya 19. 19 dikali 2 hasilnya 38. Kemudian 38 ini ditambahkan dengan 12 hasilnya adalah 50. Jadi banyak kursi pada baris ke-20 adalah 50 kursi. Kemudian jumlah kursi sampai dengan baris ke-20 kita hitung dengan rumus jumlah hingga suku ke-20. Ini rumusnya. Kita substitusikan, N-nya 20, ini juga 20, kemudian A-nya tadi 12. Kemudian suku ke N yang kita hitung pada langkah sebelumnya tadi adalah 50. 50 ditambah 12 hasilnya 62, kemudian 20 dibagi 2 hasilnya 10.
10 dikali 62 hasilnya 620. Jadi jumlah kursi sampai dengan baris ke-20 adalah 620 kursi. Bagaimana, bisa dipahami Ananda? Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan sekarang soal yang keempat. Sebuah besi dipotong menjadi 5 bagian sehingga membentuk barisan aritmetika. Jika panjang besi terpendek adalah 3 meter dan yang terpanjang adalah 19 meter, maka hitunglah panjang besi sebelum dipotong. Kita selesaikan soal ini. Diketahui besi terpendek itu adalah A sama dengan 3, kemudian besi terpanjang adalah U5. Karena tadi dipotong menjadi 5 bagian, maka sukunya berarti hingga suku kelima saja, dimana U5-nya di soal tadi adalah 19. Yang ditanyakan panjang besi sebelum dipotong atau jumlah hingga suku kelima berapa. Kita jawab. Ini adalah rumus SN yang akan kita gunakan karena di sini kita sudah mengetahui suku terakhirnya, ya. Kemudian jumlah hingga suku kelimanya adalah kita substitusikan N-nya 5 dibagi 2, kemudian A-nya adalah 3, kemudian suku kelimanya adalah 19. 3 ditambah 19 hasilnya 22, kemudian dikali dengan 5/2. 22 dibagi 2 hasilnya 11, 11 dikali 5 hasilnya 55. Jadi panjang besi sebelum dipotong adalah 55 meter. Demikian, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video-video lainnya.